Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat serta salam yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi syafaat dan lindungannya hingga sekarang ini, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat di tengah wabah pandemi virus COVID-19 yang mulai mereda ini. Semoga kita bisa cepat bertemu secara langsung di kampus tercinta kita. Amin. Selanjutnya, perkenalkan dahulu, nama saya Sukma Alfianita. Di sini saya berperan sebagai moderator kelompok 3 dalam mata kuliah keterampilan menulis dengan materi penulisan kalimat efektif. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama yang akan saya jelaskan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Alfianita. Saya berasal dari kelas TBIN 3C dengan NIM 12621020136. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap para pembacanya. Perlu diketahui, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengarnya seperti yang ada pada pikiran penulis atau pembicara. Sebuah tulisan dapat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan beberapa pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan kalimat efektif. Apa sih tujuan penggunaan kalimat efektif itu? Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan suatu gagasan, informasi, perasaan dari sang penulis kepada para pembaca supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Secara singkatnya, tujuan penggunaan kalimat efektif adalah menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Al-Qaeda tahun 1999 mengemukakan bahwa untuk membuat kalimat efektif, seorang penulis harus memperhatikan ciri-ciri kalimat, antara lain yang pertama, kesepadanan dan kesatuan, yang kedua, kesejajaran bentuk, yang ketiga, penekanan-penekanan, yang keempat, kehematan dalam menggunakan kata, yang kelima atau yang terakhir adalah kevariasian dalam struktur kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Mila Nazilatul Azizah, yang akan menyampaikan materi kedua. Untuk Mbak Mila, saya persilahkan. Kalimat harus memiliki unsur-unsur subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, sehingga melahirkan kepaduan arti. Kesepadanan kalimat diperlihatkan oleh kemampuan struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan kepaduan pikiran. Kesepadanan memiliki beberapa ciri. Yang pertama, subjek dan predikat. Kata-kata merupakan unsur kalimat yang secara bersama dan menurut sistem tertentu membentuk struktur subjek dan predikat. Sebagai unsur kalimat, masing-masing kata menduduki fungsi tertentu. Contoh, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menduduki fungsi subjek. Yang kedua, kata penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Kata penghubung yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah frasa
atau klausa dengan klausa di dalam sebuah kalimat disebut dengan konjungsi intrakalimat. Sedangkan konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain di dalam sebuah paragraf disebut dengan konjungsi antar kalimat. Yang ketiga, gagasan pokok. Dalam menyusun kalimat, penulis harus mengemukakan gagasan atau ide pokok kalimat. Keempat, penggabungan dengan konjungsi yang dan. Jika dua kalimat digabungkan dengan partikel atau konjungsi dan, maka hasilnya kalimat majemuk setara. Sedangkan dua kalimat digabungkan dengan partikel yang, maka akan menghasilkan kalimat majemuk bertingkat. Artinya kalimat terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Kelima, penggabungan menyatakan sebab dan waktu. Dalam komposisi untuk mencapai efektivitas komunikasi, perlu diperhatikan perbedaan antara hubungan sebab dan waktu. Keenam, penggunaan kalimat yang menyatakan hubungan akibat dan hubungan tujuan. Dalam menggabungkan kalimat, perlu dibedakan penggunaan partikel sehingga untuk menyatakan hubungan akibat dan partikel agar atau supaya untuk menyatakan hubungan tujuan. Ciri kalimat efektif yang kedua, kesejajaran atau paralelisme. Menurut Fuad dan kawan-kawan, paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan frasa, maka gagasan-gagasan yang lain yang sederajat harus dinyatakan dengan frasa. Baik, terima kasih Mbak Mila. Dan untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nurul Aini. Untuk Mbak Aini, saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 1262102020809. Ciri-ciri kalimat efektif yang selanjutnya adalah penekanan dalam kalimat. Menurut Fuad DKK, setiap kalimat memiliki sebuah gagasan atau ide pokok. Gagasan atau ide pokok inilah yang biasanya ingin ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis. Seorang penulis biasanya akan memberi penekanan pada bagian kalimat dengan memperlambat ucapan atau meninggikan suara. Dalam penulisan, ada berbagai cara untuk memberi penekanan dalam kalimat. Cara yang pertama yakni posisi dalam kalimat. Untuk memberi penekanan pada bagian tertentu sebuah kalimat, penulis dapat mengemukakan bagian itu pada bagian depan kalimat. Cara ini disebut juga pengutamaan bagian kalimat. Pengutamaan kalimat yang mengubah urutan dan bentuk ini menghasilkan kalimat pasif. Sedangkan kalimat aktif adalah kalimat normal yang dianggap lebih lazim dipergunakan daripada kalimat pasif. Contoh kalimat aktif, Presiden mengharapkan dengan adanya pabrik semen di Nusa Tenggara Timur, pembangunan akan lancar. Lalu diubah ke dalam kalimat pasif, dengan adanya pabrik semen di Nusa Tenggara Timur, diharapkan oleh Presiden pembangunan akan lancar. Cara yang kedua yakni urutan yang logis. Sebuah kalimat biasanya memberikan suatu kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa yang berurutan hendaknya diperhatikan agar urutannya bergambar dengan logis. Urutan yang logis dapat disusun secara kronologis dengan penataan urutan yang makin lama makin penting atau dengan menggambarkan suatu proses. Cara yang ketiga yakni pengulangan kata. Pengulangan kata dalam sebuah kalimat kadang-kadang diperlukan dengan maksud memberi penegasan pada bagian ujaran yang dianggap penting. Pengulangan kata yang demikian dianggap dapat membuat maksud kalimat menjadi lebih jelas. Ciri-ciri kalimat efektif yang selanjutnya adalah kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frasa, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan itu menyangkut soal gramatikal dan makna kata. Kehematan tidak berarti bahwa kata yang diperlukan atau yang menambah kejelasan makna kalimat boleh dihilangkan. Berikut unsur-unsur penghematan yang harus diperhatikan. Unsur penghematan yang pertama, pengulangan subjek kalimat. Penulis kadang-kadang tanpa sadar sering mengulang subjek dalam satu kalimat.
Pengulangan ini tidak membuat kalimat itu menjadi lebih jelas. Karena itu, pengulangan bagian kalimat yang demikian tidak diperlukan. Unsur penghematan yang kedua yakni hiponimi. Dalam bahasa, ada kata yang merupakan bawahan makna kata atau ungkapan yang lebih tinggi. Di dalam makna kata tersebut, terkandung makna dasar kelompok makna kata yang bersangkutan. Misalnya, kata Desember sudah menjadi makna bulan. Kata merah sudah mengandung kelompok warna. Unsur penghematan yang ketiga yakni pemakaian kata depan dari dan daripada. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata depan dari dan daripada selain ke dan di. Penggunaan dari dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menunjukkan arah atau tempat serta asal-usul. Ciri-ciri kalimat efektif yang selanjutnya adalah kevariasian. Sebuah bacaan atau tulisan yang baik merupakan suatu komposisi yang dapat memikat dan mengikat pembacanya untuk terus membaca sampai selesai. Dalam hal ini, kelincahan dalam penulisan tergambar dalam struktur kalimat yang dipergunakan. Ada kalimat yang dimulai dengan subjek, ada pula yang dimulai dengan predikat atau keterangan. Ada kalimat yang pendek dan ada kalimat yang panjang. Tulisan yang menggunakan pola serta bentuk kalimat yang terus-menerus sama akan membuat suasana menjadi kaku dan monoton. Cara memulai kalimat. Ada beberapa kemungkinan dalam cara memulai kalimat untuk mencapai efektivitas, yaitu variasi pada pembukaan kalimat. Pada umumnya, kalimat dapat dimulai dengan subjek, predikat, frasa, dan kata modalitas. Subjek pada awal kalimat. Pada waktu mulai belajar bahasa, selalu diajarkan bahwa pada umumnya kalimat dimulai dengan subjek. Hal ini pun dapat kita lihat dari pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Subjek selalu diletakkan pada awal kalimat. Contoh, menurut para peneliti, metode itu memungkinkan para pasien untuk tetap berpikir dengan jernih dan siaga. Contoh kalimat tersebut, subjeknya terletak di awal kalimat, yakni menurut para peneliti. Predikat pada awal kalimat. Kalimat yang diawali subjek biasanya diikuti predikat, kadang-kadang dilengkapi dengan objek dan keterangan. Susunan kalimatnya demikian, ada yang menyebutkan dengan kalimat susun biasa. Kata modal pada awal kalimat. Variasi dengan meletakkan kata modal pada awal kalimat sering kita jumpai. Dalam sebuah kalimat, kata modal dapat mengubah arti kalimat secara keseluruhan. Dengan mempergunakan kata modal, kita dapat menyatakan bermacam-macam sikap. Frasa pada awal kalimat. Dalam variasi pembukaan kalimat atau cara memulai kalimat dapat dilakukan dengan cara mengawali kalimat tersebut dengan frasa. Untuk keperluan variasi kalimat, frasa tidak selalu diletakkan pada awal kalimat, tetapi bisa ditempatkan pada posisi tengah ataupun posisi akhir. Frasa pada awal kalimat. Dalam variasi pembukaan kalimat atau cara memulai kalimat dapat dilakukan dengan cara mengawali kalimat tersebut dengan frasa. Untuk keperluan variasi kalimat, frasa tidak selalu diletakkan pada awal kalimat, tetapi bisa ditempatkan pada posisi tengah ataupun posisi akhir. Terima kasih Mbak Aini atas penjelasannya. Dan untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Muhammad Wildan Hidayatullah. Untuk Mas Wildan, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hidayatullah, NIM 126260202104. Saya B. Panjang pendek kalimat. Kalimat pendek tidak selalu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Sebaliknya, kalimat yang panjang tidak selalu rumit dan tidak efektif. Dalam menulis kalimat, penulis dapat menuliskannya dengan bentuk kalimat panjang dan pendek secara variatif. C. Jenis kalimat. Variasi kalimat dapat juga dilakukan melalui berbagai jenis kalimat. Dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 jenis kalimat. Ketiga jenis kalimat ini adalah kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. D. Kalimat aktif dan pasif. Dari segi struktur kalimat selain pola inversi, panjang pendek kalimat, kalimat majemuk, dan kalimat sederhana dapat dijadikan variasi kalimat.
maka pola kalimat aktif dan pasif dapat membuat tulisan bervariasi. Kalimat langsung dan tidak langsung. Dalam kalimat langsung dapat dibangun variasi kalimat. Terdapat pendapat atau pikiran seseorang akan terasa lebih jelas dan hidup apabila dinyatakan dalam bentuk kalimat langsung daripada kalimat tidak langsung. F. Pengembangan kalimat efektif. Pengembangan kalimat efektif dapat dilakukan untuk menjadikan kalimat sebagai sarana pengungkap dan penangkap pesan agar komunikasi terjadi secara efektif. Untuk mengembangkan kalimat efektif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu persyaratan kalimat efektif dan kiat pengembangan kalimat efektif. Terdapat dua persyaratan kalimat efektif, yaitu persyaratan kebenaran dan kecocokan. Kalimat efektif dapat dikembangkan dengan kiat-kiat khusus, yaitu 1. Pengulangan, 2. Pengedepanan, 3. Kiat penyejajaran, 4. Kiat pengaturan variasi kalimat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan materinya Mas Wildan. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak ya teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.